Tabe selamat lingun latai, salam sahujud keren dan malempam, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Piona Febian Nugraha dengan NIM 2504008. Saya mahasiswa kelas A semester 2, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak I Gusti Bagus Arya, PP Eskom Mkom. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis kasus transformasi digital kampus yang gagal menggunakan pendekatan Sistem Informasi Manajemen dengan fokus pada faktor teknologi, manusia, dan proses organisasi. Kasus ini menggambarkan sebuah kampus yang telah melakukan transformasi digital dengan menerapkan berbagai sistem seperti learning management system, sistem akademik online, dan e-learning. Namun, implementasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan utama, yaitu dosen yang tidak aktif menggunakan sistem, mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam penggunaan, banyaknya error pada sistem, serta tidak adanya pelatihan bagi pengguna. Selain itu, terdapat peningkatan plagiarisme yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan etika akademik. Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital yang dilakukan belum berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Analisis yang pertama, yaitu ketidakseimbangan komponen sistem informasi manajemen. Menurut Kenneth C. Louden dan Jen P. Louden, dalam Management Information System Managing by Digital Firm, sistem informasi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu teknologi, manusia, dan proses organisasi. Dalam kasus ini, teknologi sudah tersedia dengan adanya LMS dan sistem akademik. Namun, komponen manusia tidak siap karena kurangnya pelatihan dan proses organisasi tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya strategi implementasi yang jelas. Ketidakseimbangan ini menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, analisis keberhasilan sistem. Berdasarkan Information System Success Model oleh William H. Dillon dan Ephraim R. McLean, keberhasilan sistem informasi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna. Dalam kasus ini, kualitas sistem rendah karena sering terjadi error. Lalu, kualitas informasi rendah karena data tidak akurat. Dan terakhir, kepuasan pengguna rendah karena sistem sulit digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak memenuhi kriteria keberhasilan. Analisis yang ketiga, yaitu analisis penerimaan teknologi. Dari perspektif pengguna, kegagalan ini dapat dijelaskan melalui teknologi acceptance model oleh Fred Davis. Model ini menyatakan bahwa seseorang akan menggunakan teknologi jika merasa teknologi tersebut mudah digunakan dan memberikan manfaat. Dalam kasus ini, mahasiswa merasa sistem sulit digunakan, sehingga tingkat penerimaan menjadi rendah. Yang keempat, analisis resistensi terhadap inovasi. Resistensi dari dosen terhadap penggunaan sistem dapat dijelaskan melalui teori diffusion of innovation oleh Everett Rogers. Teori ini menjelaskan bahwa adopsi teknologi membutuhkan waktu, serta dukungan berupa pelatihan dan sosialisasi. Tanpa hal tersebut, pengguna cenderung menolak atau tidak menggunakan teknologi. Yang kelima adalah analisis keamanan dan etika. Peningkatan plagiarisme menunjukkan bahwa sistem tidak memiliki kontrol yang baik terhadap etika akademik. Hal ini menandakan bahwa aspek keamanan dan pengawasan dalam sistem informasi belum berjalan optimal. Dan terakhir, yang keenam, adalah analisis perspektif TI dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, teknologi seharusnya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, pada kasus ini, teknologi justru menjadi hambatan karena tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil analisis permasalahan tadi, ada beberapa solusi strategis untuk mengatasi permasalahan dalam kasus ini.
Diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek manusia dan proses organisasi secara menyeluruh. Solusi yang pertama yaitu peningkatan kesiapan sumber daya manusia melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kampus dapat menyelenggarakan workshop rutin bagi dosen dan mahasiswa terkait penggunaan sistem LMS dan e-learning. Sebagai contoh, kampus dapat membuat program pelatihan berbasis praktik langsung, seperti simulasi penggunaan sistem dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari. Selain itu, dapat dibentuk tim pendamping atau helpdesk yang siap membantu pengguna ketika mengalami kesulitan. Solusi yang kedua adalah perbaikan kualitas sistem dari sisi teknis dan pengalaman pengguna. Sistem perlu dikembangkan agar lebih stabil, minim error, serta memiliki tampilan yang user-friendly. Contohnya, menu navigasi dibuat lebih sederhana. Fitur penting seperti pengumpulan tugas dan akses materi dibuat lebih mudah dijangkau, serta dilakukan uji coba sistem sebelum diterapkan secara penuh. Solusi yang ketiga yaitu peningkatan aspek keamanan dan etika akademik. Kampus dapat mengintegrasikan sistem pendeteksi plagiarisme ke dalam LMS, sehingga setiap tugas yang dikumpulkan dapat langsung diperiksa tingkat kemiripannya. Selain itu, perlu dibuat kebijakan yang jelas mengenai sanksi plagiarisme serta edukasi kepada mahasiswa tentang pentingnya kejujuran akademik. Solusi yang keempat adalah penerapan pendekatan berbasis pengguna atau user-centered design. Dalam hal ini, kampus perlu melibatkan dosen dan mahasiswa dalam proses evaluasi dan pengembangan sistem. Sebagai contoh, kampus dapat melakukan survei kepuasan pengguna atau forum diskusi untuk mengetahui kendala yang dihadapi, sehingga sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Solusi yang terakhir yaitu penerapan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Kampus perlu secara rutin melakukan monitoring terhadap kinerja sistem, seperti tingkat penggunaan, jumlah error, dan feedback pengguna. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sistem secara berkala. Dengan menerapkan solusi secara terintegrasi, diharapkan sistem informasi yang digunakan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pengguna. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegagalan transformasi digital pada kasus ini tidak disebabkan oleh teknologi yang kurang canggih, melainkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia serta kurangnya perencanaan dan pengelolaan sistem informasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola manusia dan proses secara efektif. Ketidakseimbangan antara teknologi, manusia, dan proses organisasi menyebabkan sistem yang seharusnya membantu justru menjadi hambatan dalam kegiatan akademik. Selain itu, rendahnya tingkat penerimaan pengguna, banyaknya error sistem, serta lemahnya pengawasan terhadap etika akademik menjadi indikator bahwa implementasi sistem belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu dengan meningkatkan kesiapan sumber daya manusia, memperbaiki kualitas sistem, serta menerapkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan adanya keseimbangan antara teknologi, manusia, dan proses organisasi, maka transformasi digital di lingkungan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian presentasi atau pembahasan tentang analisis saya pada kasus transformasi digital kampus yang gagal menggunakan pendekatan sistem informasi manajemen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sai.